Selamat malam ya teman-teman semua. Hari ini tanpa terasa ini sudah podcast kita yang ke-18 loh ya. Jadi jujur saya selalu menghitung ya. Saya udah ngitung udah keberapa nih. Ya, udah ke-18 ya dan syukur alhamdulillah kita masih konsisten sampai hari ini ya. Saya Pak Tama, Pak Yudi ya, teman-teman yang lain juga bantu kita untuk podcast ya, kasih bahan. Syukur alhamdulillah kita sudah podcast yang ke-18. Oke. Nah, ini saya mau share untuk podcast kita hari ini. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah kelihatan? Di background aja tuh. Sudah terlihat. Kelihatan background, Pak. Oh, memang saya kasih lihat background ini ke Pak Tanggang supaya dia bisa cetak spanduk. Taruh di belakangnya. Kita suruh nyetak spanduk Pak Tanggang. Sama kita nih. Iya, makanya. Nah, Mas Agus juga nggak bisa kan? Mas Agus nggak bisa, Pak Budi nggak bisa, Pak Tanggang nggak bisa. Kita kirim gambar ini ke mereka, ya kan? Bikin spanduk. Iya, supaya bikin spanduk. Ya, jadi bukan apa-apa. Kita kasih background ini dulu supaya nggak kaget karena berikutnya munculnya ini. Nah, ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba muncul ini kan kaget, ya kan? Ya. Jadi Jatayu masih konsisten sampai hari ini, ya, masih tetap berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, ini Jatayu yang lama sebenarnya, ya. Jatayu yang lama itu hanya 3 orang ini, ya. Jatayu yang baru adalah kita semua yang ada di sini, ya kan? Oke, jadi ini adalah Jatayu, ya. Pencetusnya memang kami, tapi sekarang sudah menjadi kita semua yang ada di sini. Ya, dan ini produk-produk kita ya, kalau kita perhatikan dari banyak produk kita ini banyak yang udah launching ya, podcast pasti, webinar, YouTube channel sekarang sudah ada ya, namanya Jata YouTube channel ya kan, gathering kita sudah pernah lakukan ya, kemudian coaching memang masih belum, consulting juga belum, ada satu lagi namanya Jatayu Academy ya, itu juga lagi kita godok ya. Jadi pelan-pelan semua ini akan hadir dan membantu kita untuk dari bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita juga punya ini ya, website ya, ascindonesia.com ya, silakan bisa ke website itu. Memang di dalam website itu memang masih banyak development-nya ya, jadi belum apa ya, belum final lah ya, tapi udah bisa lihat-lihat di situ kira-kira seperti itulah websitenya. Nanti di dalam website itu ada calendar of event ya, jadi produk-produk kita ini kapan akan ada gathering, kapan akan ada webinar tentang apa, podcastnya tentang apa, nah itu ada di sana semua nanti. Oke, tunggu aja. Nah, ini untuk malam ini. Ya, malam ini kita akan bicara mengenai supply chain dan logistik. Ya, dan karena ini adalah podcast, ya silakan, ya angkat tangan, ya, terus kita berdiskusi. Ya, jadi ini jangan 2 arah, ya. Jangan 2 arah, jangan 1 arah, tapi harus 2 arah, ya. Jadi silakan diskusi langsung, ya, angkat tangan atau langsung aja. Saya diselak nggak apa-apa ya, karena ini kita sifatnya ngobrol ya, jadi bayangin bukan kita di tempat masing-masing, tapi bayangin kita lagi ngumpul ya, yang punya snack silakan dimakan snacknya ya kan, yang lagi minum ya, yang sedang merokok silakan ya, feel free. Oke? Nah, ini ada pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan.
ya, supply chain management dan logistik management. Duluan mana sih? Nah, ayo coba duluan mana? Duluan mana? Ayo, ayo duluan mana? Ayo. Ini kalau ini saya nggak bisa lihat chat ya. Kalau lagi gini. Emang karena chatnya kosong, Pak Aceh. Iya, iya. Boleh dong. Kosong. Kalau nggak jawab boleh dong di chat duluan mana. Oke, Katanya logistik, Mbak. nggak boleh ngechat. Ah, boleh. Pak Tama yang nggak boleh ngechat. Kalau saya boleh. Ya, apalagi ngechat rumah saya boleh. Logistik. Yo, yang punya pendapat lain. Logistik. Logistik manajemen duluan lah, ya kan. Oke. Nih, saya mau tanya Rangga nih. Ya, karena Rangga ini mantep banget gitu. Logistik manajemen duluan lah Om, panggil saya Om lagi ya kan. Padahal tantenya aja saya nggak kenal, tapi dia panggil saya Om. Ya. Gimana Rangga? Mana Rangga? Open mic, open cam dong. Ya kalau bisa open cam yuk. Mana nih Rangga? Mana? Ada itu Rangga AMP. Ya, yuk. Kenapa? Oh, Kenapa mengatakan logistik manajemen duluan? ini aja nih yang open cam siapa nih open cam? Nggak ada jawaban benar salah, nggak usah takut. Nggak usah Iya. takut. Ya. Nggak ada jawaban salah dan benar loh. Ini kita diskusi ngobrol ya. Oh, ini Pak atau Bu ya? Tizar itu Pak atau Bu ya? Nah, Tisar itu Bapak. Ya. Om. Bapak. Om ya Om. Pak Tizar ini kan pantun Ya. itu banget ya. Tizar lah, Tizar logistik lah gitu. Nah, Pak Tizar, ayo Pak Tizar. Mana Kalau Pak menurut Tizar? saya logistik duluan sih, karena Oh, mendeliver sebuah barang pastinya sudah ada dari zaman dahulu sebelum orang-orang berpikir untuk melakukan manajemen supply chain. Menurut saya ya. Ya. Nah, kita Ada versuskan jawaban yang ini berbeda. sama Ada jawaban yang berbeda. Pak Pak Budi. Budianto. Pak Budi. Pak Budi supply chain dulu gitu. Iya, Pak. Monggo. Karena gini, Pak, pada prinsipnya semua operasional ya, dari mulai hulu ke hilir, itu kan bagian dari proses supply chain. Cuman mungkin istilahnya saja untuk supply chain ini kan baru tenar di tahun 2000-an lah kalau nggak salah ya. Tapi sebelumnya aktivitas itu kan mulai dari proses persiapan, delivery sampai dengan barang itu terkirim itu kan bagian proses dari supply chain, Pak, seperti itu. Ya, oke. Ya, jadi nggak ada salah, nggak ada benar, ya. Tidak ada. Tapi coba kita lihat histori, ya. Ini duluan mana ini memang harus kita lihat sejarahnya, sejarah manusia bahkan, ya. Kita harus lihat sejarahnya kita. Bisa diklik ya. Nah, oke. Nah, ya. Kita akan mundur ke zaman dulu banget. Ya. Ini history of logistic ya. Kemudian lihat nih paling bawah itu. Today baru supply chain management. Jadi sebagian besar teman-teman mengatakan logistik ada dulu ya. Nah, tapi dan berdasarkan histori memang seperti itu ya. Mungkin juga benar kata Pak Budi. Ya, sebenarnya dibarengi juga dengan supply chain management. Cuman orang-orang zaman dulu itu nggak tahu kalau itu namanya supply chain management. Ya, tapi oke. Ya, terlepas dari itu kita coba lihat. Saya gedein. Ya. 2700 ya benar ya, 2700 sebelum Masehi. Ya. Dimulai dengan material handling dan transportasi di Mesir. Ya. Jadi material handling dan transportasi ini logistik.
ya kan? Nah, jadi orang zaman itu mungkin belum berpikir ke sana untuk supply chain. Ya, 300 sebelum Masehi, ya, orang-orang di Yunani mulai membuat transportasi dayung, ya, jadi kapal dayung, ya, kapal dayung, dan mulai mengarungi laut, ya, untuk melakukan trading. Ya, kemudian tahun 700, ya, di Spanyol, ya, ada konstruksi, ya, sebuah masjid yang mengambil pilar, ya. Jadi pilar-pilarnya ini diambil dari Kesultanan Islam, ya. Jadi mungkin dari Timur Tengah atau dari mana. Jadi ada perpindahan barang, ya, ada logistik di situ, ya. Kemudian lagi 1200, ya. Nah, baru ada namanya international sea transport, itu mulai berkembang di 1200, ya. 1500, ya, baru ada namanya pos, ya. Jadi orang berkirim surat itu, ya, baru di tahun 1500-an, ya, dan itu baru ada di Eropa, ya. Itu pun cuma Paris, Vienna, dan Spain waktu itu, ya. Jadi ini mulai nih logistik surat menyurat, ya. Kemudian lagi 1800, ya, baru orang membangun transportasi massal, ya, railway. Jadi apa? Kereta, ya, jalur kereta itu 1800. Ya, terus kita lihat, ya, 1940, ya, apakah orang sudah berpikir tentang supply chain? Ya, ternyata belum, ya. 1940, ya, 1930-an, 1940-an itu lagi senang-senangnya manusia itu berperang, ya. Nah, jadi logistik itu dipakai, ya, untuk berperang, military logistik, ya. Kalau kita perhatikan, ya, sebelum ini, ya, tidak ada muncul kata-kata logistik, ya. Ada material handling, transportasi, gitu, ya, international trade. Baru ketika zaman perang inilah kata logistik ini mulai mulai tenar, ya. Orang menggunakan istilah logistik. Logistik itu dipakai untuk perang, ya. Kemudian tahun 56 baru ada namanya sea container, 1956 ada sea container, ya. 70 sampai 80, ya, baru ada namanya just in time, ya, untuk melink. Nah, ini mulai modern nih. Orang mulai memikirkan, ya, bagaimana untuk just in time, bagaimana Kanban, ya, dimulai oleh si Toyota, ya kan. 90 baru ada namanya QR dan lain-lain, ya. Nah, dengan adanya teknologi inilah, ya, semakin canggih dan semakin canggih, ya, manusia nggak melihat logistik sebagai hanya logistiknya saja, baru dia mulai menyentuh yang namanya supply chain management, ya. Jadi ini perkembangan dari suatu hal yang simple, ya, di Mesir untuk bangun piramid, ya, sampai menjadi sebuah supply chain management, ya. Oke, ya. Kalau duluan mana, ya, kita tahu sepertinya duluan siapa itu, si logistik, ya. Tapi bedanya apa sih, ya? Bedanya apa? Coba ini, ya. Saya nggak bisa ngetik. Nah, ini, ya, saya melakukan survei waktu itu, polling, ya, di LinkedIn saya, ya. Supply chain dengan logistik sama apa beda? 90% menjawab beda, ya. Dari 441, artinya sekitar 400 orang menjawab supply chain itu beda, ya. Cuman apa bedanya? Bedanya apa, ya? Bedanya apa? Nah, ayo, bedanya apa? Yang jawab beda nih, waktu di polling di LinkedIn saya ini, yang jawab beda siapa di sini? Ada nggak?
Terus bedanya apa? Ayo. Yuk ngobrol yuk. Apa kita tunjuk Yuk. aja nih Pak Aje? Tunjuk aja Pak Aje ya. Yang open cam Ya. nih kayaknya. Yang udah Pertama, senyum-senyum sendiri ini Bu Nisa ini kayaknya nih. Bu Nisa, Ya, yuk Pak. sharing yuk. Bu Nisa sharing dong. Ngobrol-ngobrol Kalau dong. menurut saya sih bedanya lebih ke manajemen. Kalau supply chain itu lebih ke manajemennya, kalau logistik lebih ke eksekusinya, Pak. Oke, cakep. Mantap. Cakep. Kita Ada lagi nggak? cari cewek lagi Pak Aje. Oh ya, enggak. Mbak Rizka atau Bu Rizka. Open cam tuh soalnya. Baru open cam, langsung muncul di itu. Selamat malam. Saya dengan Mimin, Pak. Iya. Salam kenal. Kalau menurut saya, kalau supply chain itu sebenarnya itu dari mulai production-nya sampai ke pengirimannya. Jadi istilahnya ke pengirimannya sampai delivery-nya istilahnya itu dari hulu sampai hilirnya. Tapi kalau logistik itu lebih ke apanya ya? Mungkin lebih bagian daripada supply chain, jadi tidak ada production-nya, jadi hanya melingkupi pengiriman, terus custom clearance-nya atau yang berhubungan dengan custom clearance importation juga berhubungannya dengan warehousing, seperti itu Pak. Terima kasih. Cakep. Ya, jadi sama seperti kita sebenarnya, para ahli pun juga kesulitan kalau mendefinisikan supply chain bedanya apa sih sama logistik, ya. Nah, makanya sebenarnya kita gak perlu pusing sih, ya. Intinya beda aja, ya kan? Nah, tapi coba ya, karena ini sifatnya diskusi, ya, saya mau persiapkan beberapa slide ya untuk kita coba ngobrol, ya. Silakan untuk tidak setuju, ya, gak apa-apa, ya. Namanya juga kita diskusi. Dan ini pun saya sandur dari beberapa sumber, ya. Oke. Nah, ini ya. Kalau kita ngomong logistik, ya, logistik itu ada 7 R, ya. Right product, right customer, right quantity, right condition, right place, right time. Ya, ada 7 R. Ya. Semua right ini, ya, bagi siapa? Bagi siapa nih right ini? Ya. Semua right ini adalah untuk customer. Ya. Jadi logistik itu fokusnya customer, ya, untuk menyediakan semua yang diinginkan oleh konsumen. Itu logistik, ya. Terus ada yang bilang, Pak, supply chain bukannya juga itu, ya kan? Nah, benar, makanya agak susah kan membedakan logistik, bedanya apa sih sama supply chain? Oke, kita lanjut ya. Ini supply chain, ya. Supply chain itu, ya, selalu ada 3 flow, ya. Pertama itu pasti flow of goods, ya, flow barang, ya. Kemudian ada flow informasi, kemudian ada flow uang. Ya, jadi 3 flow ini, ya, adalah supply chain. Ya, kemudian dia selalu sifatnya end to end, ya. Jadi dari supplier sampai ke konsumen. Apakah hanya ini supply chain? Ya. Ini supply chain yang simple, ya, gambaran simple dari supply chain. Gambaran yang lebih kompleksnya seperti ini, ya. Jadi dia nggak cuman di lingkup ini aja, supplier, produksi, kemudian ke customer. Ya, dia juga bisa ada supplier lain, ya, levelnya ke sini. Konsumennya juga makin jauh, ya. Sampai dengan yang sangat-sangat kompleks, ya. Misalnya dimulai dengan supplier atau petani misalnya,
ya. Atau bisa juga petani misalnya di level ini, ya, karena petani kan juga perlu bibit, perlu pupuk, bisa jadi ada di sini lagi. Jadi panjang sekali ke belakang. Kedepannya juga panjang sekali sampai dengan end customer, ya, sampai dengan pengguna, ya. Nah, ini supply chain, ya. Dan ingat, supply chain itu selalu ada flow barang, flow informasi, dan flow uang. Ya, ini supply chain. Oke. Kelihatan ya bahwa supply chain ini fokusnya adalah end to end, ya. Dari satu ujung ke ujung yang lain. Ya, sorry, kita baca. Ya, dari satu ujung ke ujung yang lain, ya. Nah, jadi kesimpulan saya sementara adalah, ya, logistik itu berpusat pada customer, supply chain itu berpusat kepada end to end, ya. Jadi kalau logistik itu dia melihat konsumen, ya, dia memuaskan konsumen. Kalau supply chain melihat dari end to end ini, bagaimana dia meng-create value yang lebih baik, ya, untuk internal dan untuk konsumen. Ya, kalau saya dari singkat yang saya tadi lihat, sepertinya ini beda yang paling mencolok, ya, bahwa logistik itu fokusnya ke konsumen, ya, dan lebih ke operasional saja. Supply chain melihat end to end, tapi tujuannya fokusnya kepada konsumen, ya. Nah, sampai sini ada yang nggak setuju kayaknya nih, Mas Agus, silakan. Ya, saya gengsi kalau setuju sama Pak Haji. Nah, iya, kelihatan raise hand-nya warnanya hitam. Jadi nggak setuju. Oh enggak ya? Monggo Pak Agus. Iya. Ya, mungkin kurang sepakat, bukan nggak setuju Pak. Mungkin dengan bahasa lainnya, kalau saya sih lebih lihat bahwa supply chain itu lebih bagaimana memanage atau mengorganize proses transformasi keseluruhan dari awal order sampai produk itu terkirim ke customer, dari proses awal sampai akhir, dari hulu ke hilir. Sementara logistik lebih kepada pergerakan barangnya, gitu. Jadi baik itu di awal pada saat menggerakkan raw material ke warehouse, atau di warehouse ke WIP, atau nanti setelah jadi finish product ke distribution center, itu lebih ke sana. Walaupun 7 R's tadi, saya ngelihatnya meaningnya nggak hanya ke end user atau ke customer, tapi ya 7 R's di next prosesnya. Jadi proses pengiriman barang itu kemana? Kalau memang dari supplier ke warehouse receiving, ya berarti harus memenuhi 7 R's untuk customer coming itu. Yes. Betul. Mungkin gitu Pak Haji, sedikit. Betul. Sebenarnya ini sepakat, cuma perbedaan perbendaharaan kata. Ya. Ya. Karena benar, karena kalau kita belum lihat secara proses, ya. Iya. Kalau secara proses itu tadi yang dijelaskan Mas Agus, ya kan? Bahwa prosesnya itu logistik adalah pergerakannya, ya kan? Yang ya ujung-ujungnya memang untuk memuaskan customernya, dan customer ini tidak harus end customer, bisa juga customer the next process, ya kan? Dan itu benar banget, ya. Makanya kita mau lihat ke sini. Nah, tadi kan kita bilang 7R, ya. Saya bilang ke customer, ya. Dan benar kata Mas Agus, customer ini nggak harus end customer, ya. Customer ini bisa customer of the next process, ya kan. Nah, saya suka banget mengambil contoh ini karena ini ada right semua, dan saya bilang ini untuk customer. Saya ambil satu contoh deh, ya. Misalkan right cost, ya. Kalau logistik, ya, right cost-nya ini adalah right cost untuk customer. Kenapa saya bilang begitu? Ya, jadi misalkan
kita ikut tender, ya. Kemudian di dalam tender itu sebenarnya customer sudah punya preferred atau referensi harga, ya. Saya maunya harganya sekian, ya. Jadi cost-nya ini adalah bagi si customer, ya. Perhatikan ya bedanya ya dengan supply chain nanti. Jadi right cost ini adalah cost, ya, yang diekspektasi oleh customer, ya, entah itu end customer atau itu customer the next process, ya, atau distributor, ya, whoever itu, dia mengharapkan kalau saya dapat barang dari kamu, ya, saya mengharapkan cost-nya sekian, ya. Dan logistik adalah tadi proses perpindahan barang saja dan proses operasional ketika ya, artinya pada harga yang disepakati oleh konsumen, entah itu untung atau rugi, ya, kalau kita mengerjakannya, ya sudah kita kerjakan, ya. Let's say rugi, ya, tapi manajemen mengatakan, yuk jalanin. Nah, logistik tetap akan jalan, ya kan? Itulah. Ya. Nah, tapi ketika kita ngomongin supply chain management, ya, dia tidak lagi right cost hanya kepada customer, tapi right cost-nya kepada end-to-end. Ya, jadi end-to-end, makanya tadi logistik itu memberikan harga yang diharapkan oleh konsumen. Tetapi supply chain management, ya, akan melihat bagaimana dia memberikan value yang tepat terhadap harga itu, ya, sehingga harga itu berkesinambungan untuk seluruh supply, ya, dan itu sudah masuk ke ranah supply chain management karena sudah diatur secara end to end-nya bagaimana sih mendapatkan harga yang the right cost ini untuk si konsumennya, gitu, ya. Jadi kira-kira itu. Kita belum ngomong proses lah, ya. Kita ngomong cakupan, ya. Tadi ada yang resen tapi nggak jadi, badannya. Rencana mau nengahin tadinya, jangan berantem dulu. Oh, tidak ada yang berantem loh. Aman. Biarin aja Mbak Dani. Biarin aja. Kita kasih panggungnya aja udah, biarin. Oh. Tapi gimana? Menurut Mbak Dani gimana? Ya, saya tengahin nih. Jadi ada beberapa yang menurut saya sama, ada beberapa yang tidak sama misalnya. Jadi kalau ditanya sama atau tidak, saya lebih senang sebutnya saling melengkapi lah. Jadi kalau yang sama itu seperti, halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Aman. Lanjut. Kalau logistik dan supply chain itu dia persamaannya sama-sama kelola flow-nya barang dan jasa atau jasa, ya. Kemudian sama-sama lakukan pengelolaan, pembelian, gerakan tadi, ya. Kemudian tujuannya sama-sama untuk efisien dan lebih efektif. Tapi kalau bedanya lebih ke yang tadi Pak Ajay bilang, lebih ke fokusnya, ya. Kalau logistik lebih ke yang disampaikan Pak Apis tadi, lebih ke pengadaan, distribusi, kemudian pemeliharaan sama manajemen dari persediaannya. Tapi kalau nanti supply chain, dia cakupannya lebih luas, lebih ke arah ke pemasaran, kemudian keuangan, bagaimana pelayanan ke customer, dan juga pengembangan produk. Jadi hanya penengah aja nih Pak. Oke, lanjut Pak Ajay. Kalau dari saya sih lebih seperti itu. Betul. Mungkin Mas Agus mau menanggapi? Ya. Lanjut Pak Ajay. Ya, makanya seperti saya bilang tadi, ya, bukan hanya kita kok yang bingung, ya. Para ahli juga bingung bagaimana mendefinisikan dua hal ini, ya, karena ya betul dua hal ini saling cross function sebenarnya, saling melengkapi, dan
antara satu dan yang lainnya sebenarnya mungkin tidak terpisahkan bahkan, ya kan? Ketika kita ngomong supply chain, tidak mungkin kita nggak ngomong logistik. Kita ngomong logistik manajemen, nggak mungkin kita nggak ngomong supply chain, ya kan? Jadi ya para ahli aja bingung siapalah saya, ya kan? Tapi makanya ini diskusi, ya kan? Ini diskusi yang kita mengatakan oke, ya, dan mudah-mudahan ini memperkaya. Tidak harus setuju gitu ya, tidak harus mengatakan Pak Aji bilang gini loh, ya enggak, ya, tapi paling enggak kita men-trigger diskusi dan kita tahu supply chain itu ini loh, logistik itu seperti ini, ya. Tapi tidak perlu kita, sebenarnya tidak perlu juga kita pertentangkan sama atau beda, ya kan? Oke, ada yang mau menanggapi lagi? Iya, Pak Tama, coba Mas Dion dipanggil, Pak Tama. Iya, tadi udah chat 2 kali nih. Nggak afdol kalau nggak open mic, open cam nih. Mas Dion, monggo. Mas? Apa langsung live Pak ya? Buka. Mana ya, Mas Dion? Mas masih mute, Mas. Oh. Yang lain dulu. Yang lain dulu penggemar, deh. Kayak penggemar Liga Inggris kayaknya berarti, Pak. Iya. Enggak, takutnya dia cuma nitip absen doang. Nulis. Terus. Iya. Ya, ada yang lain kah? Kalau enggak, kita lanjut aja kali ya, Pak Yudi. Pak Aji. Lanjut ya. Ya, Pak Yudi silakan dilanjut, Pak. Oh, salah. Ya, Pak Yudi mungkin mau menanggapi Pak sebagai expertise-nya warehouse gitu kan. Penggembira malam ini. Penggembira. Pendukung. Jadi sebenarnya kita sudah mau masuk kepada conclusion gitu, ya kan? Oh, oke. Kenapa ini berbeda, ya kan? Kalau beda sih, no doubt lah ya, kita semua merasa ini beda. Ya beda, tapi bukan sesuatu yang bertentangan, ya kan? Beda, tidak harus bertentangan, ya kan? Supply chain management dan logistic management ini berbeda, tetapi bukan sesuatu yang dipertentangkan, ya kan? Gitu. Jadi mungkin jadi bukan, kalau logistik itu adalah fokusnya konsumen, supply chain nggak boleh fokus konsumen, nggak gitu, ya kan? Nah, itu dia. Itu intinya sih itu, ya. Jadi tidak sama, tetapi bukan sesuatu yang kita pertentangkan, ya. Jadi sebenarnya mereka adalah sesuatu yang saling berkolaborasi, ya. Ya, logistik itu adalah bagian dari supply chain management, ya kan? Terus apalagi kita tahu tadi ya, sejarahnya juga lebih tua daripada SCM, ya kan? Nah, kemudian the goal is to get happy customers, ya. Jadi entah itu end customer atau customer di next proses, ya. Jadi dia sifatnya lebih ke operasional, ya. Pokoknya orang happy dengan logistik, gitu loh, ya kan. Itulah kenapa ada OTIF dan lain-lain, ya, customer satisfaction di sini, ya. Tetapi ketika kita ngomong supply chain, ya, kita sudah ngomong bagaimana mendapatkan competitive advantage, ya, dari proses end to end itu yang membuat si happy customer ini sustainable, ya. Itu. Tapi apakah logistik nggak bisa membuat happy customer sustainable? Bisa juga, ya kan? Tapi mungkin akan kurang karena cakupannya itu loh, ya. Nah, ini kembali ke
pernyataan yang pertama kan logistik is part of supply chain management ya. Jadi bisa sebenarnya logistik mempertahankan happy customer, membuat competitive advantage ya dengan melakukan lean ya, atau lean lah ya, atau continuous improvement gitu ya. Tetapi kalau tidak didukung oleh SCM ya, dari sisi planning PPIC-nya, dari sisi production-nya, nah itu kan agak kurang dalam hal end-to-end competitive advantage ini ya. Nah, kalau saya sih nggak tinggi. Pak Budi, silakan Pak. Terima kasih Pak Aji, malam semua. Ini sharing aja ya Pak. Ya. Ya, kemarin saya di supply chain Pak, terus beberapa waktu ke logistic manager. Memang ada beberapa perbedaan ya Pak. Lebih longgar kalau kita di supply chain ya, baik dari sisi policy ataupun dari sisi koordinasi lintas departemen. Kalau kita masih di logistik itu masih kita ada semacam ada skat atau batasan ya. Jadi kalau misalkan kita ke produksi, PPIC, raw mat sampai dengan yang kita handle di logistiknya. Nah, tetapi kalau kita di supply chain itu hampir semua yang berkaitan dengan customer itu melalui SCM ya. Jadi mulai dari proses raw material, pengadaan, kontrol stok, planning produksi. Customer dan supplier. Ya, betul. Nah, terus di situ juga ada misalkan ada kepuasan ya, kepuasan pelanggan, komplain. Bahkan kita mau kirim barang pun kita harus cek AR-nya dia sudah bayar atau belum, ada gantungan atau tidak. Nah itu juga harus benar-benar lintas yang tadi Pak Aji sampaikan, dari mulai dari informasi, keuangan, sampai dengan pergerakan barang. Jadi sangat kompleks sekali. Tetapi kalau kita hanya di logistik, kita hanya melihat sisi dari proses pengiriman ya, baik dari penerimaan dari produksi, di warehousing-nya, proses pengiriman, sampai dokumen itu kembali. Cukup sampai di situ. Tapi kalau di supply chain itu lebih luas. Mungkin seperti itu Pak sharingnya Pak. Ya, benar banget tuh. Ya, jadi pengalaman dari Pak Budi sendiri mengatakan bahwa ketika hanya pegang logistik, ya, ada ketidakleluasaan, benar ya? Betul Pak. Ya. Dari sisi komunikasi dan koordinasinya agak susah. Ya, karena cakupannya lebih terbatas, ya kan? Karena ya benar, seorang logistik manager tidak membawahi atau timnya itu tidak termasuk misalnya PPIC, ya kan? Tapi seorang supply chain manager, yes, ya, bawahannya juga termasuk termasuk siapa itu? PPIC, procurement, ya kan? Kalau supply chain yang benar, supply chain head yang benar, ya, termasuk manufacturing. Kan istilahnya kalau sales ngotot pun barang minta dikirim, kalau kita hanya di logistik kita nggak bisa paksa produksi untuk misalkan reschedule ataupun itu yang juga jadi kendala kita. Tetapi begitu kita di SCM, kita pegang di PPIC, kita bikin reschedule untuk proses produksi, kita ke procurement untuk mempercepat proses misalkan dari proses pengajuan sampai PR dan PO-nya. Nah, kita ada keleluasan, tapi di logistik kita nggak bisa seperti itu. Itu berkaitan dengan proses ini sebenarnya, ya. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan skor, ya. Jadi kalau kita ngomong supply chain dan logistik, ya, kita itu nggak bisa tidak melihat proses skor ini, supply chain operational reference, ya. Selalu kita balik lagi ke sini, ya. Karena di dalam skor dia bilang gini, supply chain proses itu ya PSMDR, plan, source, make, deliver, dan return. Ya. Nah, ini saya coba mapping. Ya, kemudian saya coba mapping ya proses ini ya dengan profesi ya atau function yang ada di dalam supply chain. Ya, kita coba mapping ya. Plan ini ada di PPIC atau PPC ya kan, perencanaannya. Source ini ada di procurement atau purchasing, pengadaan. Make ada di plan atau manufacturing, ya. Kemudian deliver itu ada di logistik. Kemudian return juga ya
tugasnya logistik, tapi reverse logistik, pengembalian. Ya, jadi kalau kita lihat ini, skor ini, ya skor sudah menjelaskan bahwa yaitu seperti Pak Budi tadi, ya, kenapa logistik lebih tidak leluasa, ya karena dia bagiannya hanya proses untuk mendeliver, ya kan, sedangkan keputusan lainnya, ya, ada di tempat yang berbeda gitu loh, ya kan. Makanya saya bilang, kalau supply chain head, ya, atau supply chain director atau supply chain manager yang benar, yang benar-benar, ya, yang benar-benar memegang supply chain, ya, pelan atau manufacturing pun sebenarnya reportnya ke supply chain, ya. Cuman kan di sini kan kadang nggak begitu, ya kan. Supply chain itu pokoknya pergerakan barang, ya, dan perencanaannya, ya. Kemudian PPIC, logistik saja yang menjadi bagian dari supply chain, ya. Manufacturing ada rajanya sendiri, ya kan, plant manager, ya kan, atau bahkan posisi direktur, ya kan, setara dengan seorang supply chain head, ya. Bahkan nih ada beberapa perusahaan procurement-nya bukan di supply chain, ya. Procurement-nya ada di mana biasanya? Ada nggak perusahaan yang procurement di supply chain? Di finance, ya. By the way, udah di finance belum di sana? Belum ya? Baru wacana. Udah. Oh, udah jadi finance sekarang? Udah jadi finance. Oh, malah kemunduran ya. Kemunduran ya. Nah, jadi nggak sedikit histori, saya sama Tisar dulu satu company, ya, dan kita report kepada seorang supply chain director yang pegang semua, ya. Jadi PPIC, procurement, manufacturing, logistik, ya, semua dipegang oleh beliau, ya. Waktu itu saya dengar-dengar memang ada pemisahan yang mau ditaruh di finance, ya, dan sekarang sudah terjadi. Itu kemunduran sih menurut saya, ya, karena sudah tidak sesuai dengan skor, ya, tidak sesuai dengan supply chain operational reference, ya, yang sebenarnya ini adalah referensi, ya, tapi ya nothing wrong sih sebenarnya, ya, tergantung kebutuhan perusahaan. Mungkin mereka mau safeguard aset, ya, seperti Pak Tama sering bilang, ya, seorang procurement itu sebenarnya pegang berapa Pak Tama? 70-80% daripada budget atau pengeluaran perusahaan kan ada di sana. Jadi hubungannya ke finance juga erat, ya. Jadi ya nggak bisa kita bilang salah juga, ya. Tapi secara skor, ya, secara kita ngomong supply chain, saya sih merasa itu sedikit kemunduran, gitu ya. Apalagi kalau plan atau manufacturing terpisah dari supply chain, gitu ya, sehingga ya itu sering ngotot-ngototan gitu antara supply chain sama manufacturing, padahal manufacturing adalah part of supply chain, gitu, ya kan. Itu coba dong sharing dong, ada nggak ya yang apa namanya di perusahaannya yang supply chain-nya tidak seperti ini, maksudnya procurement ada di tempat lain, manufacturing terpisah sendiri, ya, atau masing-masing ini pun misalnya reportnya ke fungsi-fungsi yang berbeda, ya. Bisa jadi loh, PPIC misalnya, bisa jadi reportnya malah ke marketing, ya, ada juga, ya, ada juga yang seperti itu, ada nggak ya? Apakah ada? Ya, Dion harus kita colek lagi nih, Dion. Mas Dion nih dipanggil nggak nyaut-nyaut ini? Ya. Mas Dion kayaknya malu-malu dia. Tapi ini ada satu komen menarik nih di chat nih. Rangga. Ya. Yuk, open mic yuk daripada chat yuk. Iya, menarik nih, ya, komennya Rangga, ya, untuk kita eksplorasi lebih lanjut. Ya.
Mau kita senggol Mas siapa nih, Mas Rangga ya? Kayaknya malam ini pada lesu ya semuanya ya. Iya Mas Rangga, apa terlalu ini ya, terlalu berat apa ya Pak Aceh ya? Ngeri saya nih. Terlalu berat kali ya. Ngobrolnya Iya, takut berat salah atau kali ya. gimana ya? Ya takut salah. Sebenarnya kita ngobrol ya, maksudnya nggak sesuatu yang Iya. eksak baru bahwa ya sesuatu yang ini benar adanya dan semuanya wajib diikuti gitu kan. Gitu. Ini sama halnya seperti ini. Logistik sama supply chain, procurement sama purchasing, supplier versus vendor, ya kan? Iya, ini transfer versus distribusi. Distribusi, gitu. Transportation, distribusi. Terus kemudian distribution versus logistik versus supply chain, gitu ya. Hal yang sebenarnya memang ada pembeda yang sangat tipis, yang akhirnya itu dijadikan sesuatu yang bukan saling untuk ditentang, gitu. Sesuatu yang ternyata ini saling melengkapi, hanya saja namanya yang berbeda. Kayak supplier versus vendor, gitu. Apapun namanya, kata kuncinya cuma satu, pemasok, selesai. Nah, jadi akur tuh. Ya kan, ada yang bilang supplier itu dia juga mensuplai saja. Vendor itu dia yang membuat dan suplai gitu. Ada yang kebalikan sebagainya, tapi dua-duanya sama, pemasok, selesai. Ya, purchasing, procurement, berantem dan sebagainya. Dua-duanya apa? Ya berada di dalam konteks pembelian atau pengadaan, selesai. Kan gitu ya. Jadi nggak usah takut untuk berpendapat. Jadi kita maksudnya ya udahlah, yuk kita sharing aja. Namanya juga podcast gitu kan. Ini kalau emang ada pengetahuan ya udah, Pak setahu saya begini karena ambil dari jurnal ini. Oke Pak, ini begini. Sebenarnya juga saya juga ambil beberapa jurnal juga, terutama pada saat menerangkan suatu istilah gitu kan ya. Karena istilah itu sudah ada dan memang harus di show bahwa ini loh, istilah ini yang bikin si jurnal ini, si profesor ini gitu kan. Iya. Jadi kita juga nggak terlalu melebar kemana-mana gitu. Iya. Padahal saya sudah menghindari itu ya. Maksudnya saya tidak masukin definisi ahli ini ahli itu supaya jangan terlalu berat ya. Nah, definisi si Ono dan si ini nanti berat banget ini pembahasan kita, ya kan? Mas Agus tadi raise hand kayaknya mau ini, tapi Mas Agus. Pak kita sebelum itu tahan dulu Mas. Oh iya benar. Kita foto dulu gimana? Dulu gimana? Oke. Tadi Pak Agus mana Pak Agus? Nah, ayo. Monggo, mau Pak Agus dulu atau gimana? Ya Pak Agus. Ya, monggo Pak. Ya, tadi ditanyain pengalamannya di supply chain, skopnya apa aja gitu yang pernah dialami ya. Mungkin pernah dulu itu di perusahaan ada dari order entry, customer service, production planning, raw material planning, logistik, warehouse, purchasing, semuanya masuk ke supply chain. Hanya memang yang manufacturing enggak Pak J. Yang manufacturing itu lebih kepada karena skopnya yang cukup besar, karena di sana harus sangat teknikal dengan masalah mesinnya, kemudian proses engineering-nya, terus maintenance-nya, manpower produksinya yang cukup besar. Jadi emang dipisah. Jadi memang secara skor agak sedikit menyimpang dari itu, cuman esensinya nggak menyimpang karena apapun yang dilakukan manufacturing hanya boleh dilakukan jika sudah disetujui oleh si supply chain gitu. Karena memang jadi intinya manufacturing hanya mengeksekusi apa yang sudah diplankan oleh si supply chain. Jadi yang mengatur aliran raw materialnya, yang mentargetkan WIP-nya berapa, yang meminta ini stop atau running atau ini harus di build up seberapa ya, production planning dan supply chain. Jadi memang itu seperti kata Pak Haji tadi, itu pilihan dan sepertinya saya melihat banyak industri yang lebih memilih manufacturingnya, terutama yang cukup besar, agak dipisah gitu Pak, karena memang spesifikasi teknis yang dibutuhkan di manufacturing yang cukup kompleks. Ini tuh Pak J. Ya betul banget. Selain kompleks, selain makanya saya kan sering bilang kalau si manufacturing ini adalah kompleks kingdom ya. Jadi dia
kerajaan sendiri, ya kan? Dia punya R&D, dia punya quality, dia punya pembuatan barang itu sendiri, dia punya packaging, ya kan? Karena buat barang sama proses packaging bisa dua hal yang ngejelimetnya itu berbeda, gitu kan ya. Kemudian QC, kemudian kadang-kadang di dalam situ juga ada HRD-nya pun kadang-kadang ada sendiri, bukan HRD ya, kayak HRGA biasanya Pak. Ya, GA ya, hubungan dengan komunitas, ya kan? Dengan lingkungan, limbah, ya kan? Gitu. Limbah, safety, ya kan? Safety ada safety-nya sendiri, safety kadang-kadang ada manajer. Gitu. Limbah ada sendiri, ya. Jadi teman saya pun ada manajer limbah, gitu. Ada juga, ya kan? Nah, jadi saking kompleksnya memang kadang-kadang perusahaan merasa ini harus terpisah deh. Dan satu, ya, kemampuan teknikal yang dibutuhkan di sana sangat-sangat teknikal, dan kemampuan teknikal ini bisa sangat berbeda dengan supply chain fungsi yang lain, ya kan? Ketika fungsi PPIC membutuhkan statistical, ya kan? Procurement membutuhkan negosiasi, logistik membutuhkan kayak distribusi dan networking, itu mungkin masih ada orang yang punya paket lengkap itu, ya. Tapi orang yang punya paket lengkap itu plus technical di manufacturing ini luar biasa istimewa, ya kan? Kalaupun ada, orangnya takutnya terlalu overwhelm itu kepenuhan gitu ya, kepenuhan tanggung jawabnya, ya, harus ngurusin ini itu. Jadi memang banyak perusahaan memilih untuk dipisahkan, ya, kecuali memang manufaktur. Nah, dan benar sebenarnya walaupun dia kingdom yang kompleks dan kelihatannya tersendiri, ya benar, ketika dia harus berproduksi, ya dia harus tunduk kepada production planning misalnya, ya kan, yang which is adalah fungsi supply chain yang lain, ya kan. Jadi sebenarnya kontrol itu tetap ada, cuman ya kadang-kadang di dalam perusahaan, ya itulah, ya, kita sering mendengar ya, manufaktur ini banyak raja kecil, gitu kan. Kalau gue nggak mau ikutin gimana, ya kan. Terus misalnya change over-nya disuruh sehari 2 kali, nggak mau, saya maunya seminggu sekali, ya kan. Kayak gitu-gitu sering kita dengar lah, ya kan. Tapi kan itu penyimpangan, ya kan. Sebenarnya kalau tidak ada penyimpangan itu kan harusnya dia tetap tunduk kepada proses atau fungsi daripada supply chain yang lain. Itu sih, ya. Oke. Ada tanggapan lain lagi? Kalau di saya, ya. Siapa, Pak? Pak Yudi. Pak Yudi langsung. Pak Yudi hilang. Hilang. Jaringan, Pak. Hilang sinyal. Jaringan. Nah, kalau di saya dulu di perusahaan yang lama itu ada memang bagian finance and accounting khusus di supply chain. Jadi sampai format untuk melakukan stock opnam pun di-create sama mereka gitu loh. Itu jadi bukan kita yang menentukan metodenya, tapi mereka yang membuat metode itu harus bisa jalan di warehouse gitu. Dan salah satunya termasuk kontrol pergerakan inventory kalau di perusahaan saya yang lama. Jadi setiap 1 minggu sekali itu ada meeting dengan tim itu, accounting and finance khusus untuk supply chain. Mereka tuh akan tarik data setiap T-code lah ya, kode transaksi code-nya. Nah, itu dicek tuh. Ini kenapa? Dari sini digerakkan ke sini tuh dasarnya apa gitu loh. Jadi sampai ke sana, dan termasuk itu tadi yang stock opnam. Mereka yang create caranya, standarisasinya harus seperti apa, itu mereka. Itu sih. Ya karena sebenarnya semua bisnis kan ujung-ujungnya duit ya. Iya. Jadi kalau memang dirasa kontrol oleh orang-orang operasional ini kurang, ya kan, nah, itu biasanya turun tuh, ya, orang-orang dari finance atau dari audit gitu ya, untuk mengontrol.
Ya, itu benar sih Pak Yudi. Ya, kalau di sini ada nggak ya yang di perusahaannya masih apa ya, supply chain-nya itu masih nggak jelas gitu, ya kan? Eh, Karena banyak loh saya mendapati perusahaan ya, mereka tuh misalkan cuma punya, kalau dibilang supply chain itu mereka taunya itu adalah fungsi procurement saja misalnya, ya kan? Atau supply chain itu ya warehouse saja, ya ada loh. Ya, jadi makanya sebenarnya penting kita mempelajari skor sih, ya. Jadi, skor ini penting banget untuk kita tahu bahwa ya walaupun misalnya di perusahaan kita tidak menerapkan ini, tapi kita tahu idealnya ini. Tapi sekali lagi tidak harus diterapkan seperti ini loh ya, karena ini ideal, ya idealnya seperti ini, dan dilihat dari sudut pandang kepentingan end-to-end supply chain, ya kan. Tapi kalau misal dilihat dari kepentingan kontrol inventory misalnya, ya kan, itu mungkin procurement-nya masuk finance, ya kan. Nah, kalau untuk kepentingan misalkan support komersial, bisa jadi PPIC-nya masuk ke marketing, atau bahkan orang marketing yang menentukan production planning, production harus seperti apa, ya kan. Nah itu tergantung banyak hal sih, ya. Size perusahaan, jenis industri, ya. Tapi di sini kita ngomong sesuatu yang ideal, ya. Nah, sebenarnya kalau ya silakan Mbak Dani. Ya mau sharing, kalau di kita di truk sama alat berat itu biasanya begini nih. Oh, nggak bisa ya? Share screen bisa. Mau share screen? Boleh, bisa. Hanya nunjukin agak beda. Iya dong, kita harus lihat biasanya. perspektif. Udah Mbak Dian. Mbak Dani. Oh ya Mbak Udah Dani. ya, udah co-host ya. Belum. Udah multiple. Udah multiple partisipan. Oke. Oh gitu. Oke. Biasanya begini nih. Di procurement, di alat berat ya Pak ya. Di tambang, untuk inbound-nya procurement di situ tadi, kalau marketing ya di arah sini. Marketing dan sales-nya hampir sama sih dengan yang terjadi di kita. Itu kalau di kita sih Pak, kebanyakan. Ya, ini kan coba kita lihat ya. Supplier warehouse, inbound transport, itu ya. skopnya procurement ya? Iya. Kemudian company warehouse dia skopnya material management, internal transport sama user dia di logistik management, itu inbound-nya. Kalau outbound-nya dia lebih ke sini. Marketing sales-nya itu. Ini mungkin kalau bahasa yang kita secara jurnal itu inbound itu upstream-nya, hulunya. Outbound itu adalah downstream-nya, hilirnya. Mungkin mirip-mirip seperti itu ya. Karena kalau dilihat dari inbound itu lebih fokus dari middle ke hulunya gitu, ke pangkal. Gitu kan ya. Ke supplier gitu, ke supplier, atau bahkan nanti mungkin bisa ke initial supplier gitu. Apa sih initial supplier yang tadi Pak Aceh bilang? Petaninya mungkin gitu. Dari awal ya, yang petani. Kalau kain berarti petani kapasnya gitu. Kalau yang tadi outbound itu berarti tadi ke downstream. Downstream gitu, ke arah ke customer. Gitu. Benar sih. Secara konsepsi sebenarnya rule-nya sama gitu, hanya penamaannya aja. Nggak masalah. Oke, Mbak Dani, thank you Mbak Dani udah jelasin ke kami semua nih. Thank you. Menarik. Ini ngomong-ngomong yang downstream upstream, ada yang masih bingung nggak nih? Ada orang fresh graduate enggak? Nanti ada yang bingung nggak apa sih, maksudnya kalau bingung nanti kita coba ngomongin lah. Sebenarnya kami udah punya PR sebenarnya. Kami mau bikin kayak kamus tapi masih kosong. Kamus bahasa supply chain yang biasanya betul, versi ASCI Jatayu. Itu nanti bisa jadikan mungkin handbook untuk istilah-istilah itulah.
gitu. Kalau emang itu terkait dengan rumus, nanti kita keluarkan itu rumusnya apa. Misalkan inventory turnover artinya apa, rumusnya bagaimana, misalkan begitu. Kayak gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Coba nanti itu ya. Doain aja biar bukunya nanti cepat terbit. Nggak bisa cepat Amin. terbit. Ini ya, ini penutup aja sih kalau kita lihat skor ya. Udah habis. Berarti apa bisa ya? Nah, kalau ini adalah supply chain ya. Oke. Nah, ini adalah logistiknya. gitu. Ya, ini Yes. skopnya. Kalau kita lihat skor, berarti gambarnya tuh kira-kira seperti ini. Yang logistik adalah part of supply chain ya. Jadi makanya sama atau beda? Beda. Tapi apakah bertentangan? Tidak, gitu loh. Ya. Nah, itu sih. Ada yang resen? Ya. Pak Mulki. Monggo, Pak. Mulki. Pak Mulki. Silakan. Pak, pencet kali ya? Enggak, udah itu kok. Udah open mic, tapi kayaknya ada trouble di ya? mic-nya kali ya. Okay. Oh ya tuh connecting audio. Pak Mulki mungkin pakai laptopnya langsung atau enggak? Nggak usah pakai earphone mungkin bisa. Atau malah kebalik. Ya, oh ya oke. Ada jelas. Sudah ya. Oke Pak Mulki. Ya. Salam kenal sebelumnya Pak. Ya. Salam kenal Pak Mulki. Kebetulan saya member pasif sih di Jatayu ya di WA. Saya cuma mau sharing aja Pak. Cuma mau sharing aja. Kebetulan baru pas sebulan yang lalu saya masih bergabung di grup Semen Indonesia Group ya. Salah satu anak perusahaan Semen Indonesia, startup lah, baru 4 tahun usia perusahaannya. Kalau melihat dari penjelasan Pak Aje ya. Lupa saya jadi. Mengenai dari presentasi ini secara keseluruhan sih masing-masing bagian ini plan, source, make, deliver, return ini kalau di tempat saya dulu memang dikepalai oleh satu orang manajer Pak. Jadi kita punya manajer PPIC. Jadi PPIC itu dengan purchasing dijadikan satu. Terus manajer plan kita juga punya, tapi sebutannya manajer produksi. Sedangkan kebetulan saya sendiri ada di logistik dan warehouse-nya. Jadi saya handle untuk logistik dan warehouse finish good-nya. Gitu. Nah, dari 4 bagian ini kita dipimpin oleh vice presidennya plan. Ya dia handle SCM berarti ya. Nanti secara umum persis ya Pak ya dengan apa yang sudah disampaikan Bapak ya. Tapi mungkin ada satu bagian yang dia handle untuk satu manajer handle untuk 2 bagian seperti plan dan source ini ya. Nah mungkin di beberapa perusahaan ini saya juga kurang paham juga. Maksudnya ini wajar atau gimana ya? Itu aja sih Pak, tapi sekarang saya sudah pindah ke perusahaan lebih kepada masih startup juga, tapi lebih kepada perusahaan perdagangan, lebih ke e-commerce gitulah ya. Secara keseluruhan saya memang dipimpin oleh VP-nya SCM dan kita itu VP SCM itu membawai logistik, ada warehouse-nya juga, ada sourcing-nya juga. Karena kita bukan plan Pak ya, kita nggak ada plan Pak. Perdagangan, kita perdagangan. Itu sih. Itu aja sih. Ya, itu aja sih Pak Aje. Ya, thank you. Pak Mulki sharingnya. Thank you. Jadi gini, ini namanya proses ya. Ini proses. Apa yang terjadi di perusahaan bisa berbeda, ya bisa sama, ya. Jadi tergantung dari pada kebutuhan. Cuman kalau saya kan selalu lihatnya dari sudut pandang supply chain ya, dan jadi selama saya pegang
berkecimpung di dunia supply chain ini memang terasa ya, ketika misalkan skop saya ini tidak seluruhnya skor, itu berasa ya bahwa ada sesuatu yang harusnya ini di bawah otoritas saya, tapi kok enggak, sehingga keseluruhan ini menjadi tidak efektif ya. Ketika misalkan saya tidak sebagai seorang supply chain head, saya tidak pegang manufacturing misalnya ya, atau saya disejajarkan dengan plant manager ya, itu ada sesuatu yang missing daripada apa yang seharusnya saya bisa kontrol dan saya bisa improve gitu loh, ya kan. Jadi tidak ada salah yang benar ya, hanya kalau saya merasa lebih efektif kalau kondisi ideal ini dipegang oleh satu orang lah gitu ya. Thank you ya Pak Muki sharingnya. Mas Sandi. Izin Pak, sorry maaf ya, ya, kameranya nih, kameranya ngeblur nih, maaf ya. Aman Pak. Kelihatan ya, itu. Oke. Paling saya juga izin sharing juga apa namanya. Kalau saya kan kebetulan di Kimia Farma dan kita industrinya obat ya. Kalau di obat itu di rule-nya sudah diatur sama BPOM. Jadi pergerakan barang itu kita memang dari manufaktur, kemudian harus lewat distributor, kemudian harus lewat apotek, baru sampai apotek. Dan di Kimia Farma sendiri memang punya 3 perusahaan Kimia Farma yang holding, yang head office-nya utama. Kita punya Dirprod Supply Chain, Direktorat Produksi dan Supply Chain, ada GM-nya sendiri-sendiri. Di plan itu kita di supply chain, GM supply chain ada tim supply sama demand, sama NDC yaitu gudang sentralnya di logistik. Terus di manufaktur juga ada GM-nya, di procurement juga ada GM-nya. Cuman memang kan bahkan dulu kita di awal-awal itu juga kita punya yang namanya principal management. Nah ini jauh banget dari skor di sini ya. Principal management itu adalah karena kita kan nggak cuma produk Kimia Farma aja ya, kita ada jualan produk lain, sehingga kita harus nego segala macam, harus bikin perjanjian kerjasama segala macam, distribusi itu di supply chain, maksudnya waktu itu di Dirprod Supply Chain di bawah GM Supply Chain. Cuman pada perkembangannya ternyata dikembalikan lagi kepada masing-masing distributor sama apotek. Kita kan punya perusahaan distributor sama apotek. Nah, distributor itu juga ada juga manajer logistik, kemudian di setiap cabang pun ada kepala cabang, ada ininya juga, ada kepala logistiknya juga, di apotek juga sama. Jadi sedangkan kita yang di paling atasnya di Kimia Farmanya, kita harus mengontrol semuanya di cabang dan di distributor cabang dan di apotek. Jadi mungkin agak sedikit koordinasinya mungkin lebih berbeda ya dengan yang lain. Tapi memang koordinasinya semakin banyak dan semakin dia bisa dibilang lebih menantang gitu. Paling itu aja sih kalau di saya gitu. Iya, ya Pak Sandi, thank you ya. Jadi yaitu skop ini kan tidak jadi gini. Tadi ada principal management ya, benar ya, yang memanage dan itu di dalam supply chain ya. Iya, kalau sekarang sekarang udah nggak lagi, sudah dipisah sendiri, ya berdiri sendiri. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, ya. Customer service supply chain apa bukan? Bingung kan? Ya. Customer service supply chain apa bukan? Ya. Bukan Pak, itu kan komersial, ya. Dia ngurusin sales, ya. Kalau saya bilang, kalau kita mau sambung-sambungin bisa juga, ya. Karena dulu waktu saya pegang logistik ya dan planning, dulu title saya ada customer service-nya, ya. Jadi saya punya title dulu ya, Pak Tisar tahu tuh ya. Saya itu dulu customer service, planning, dan logistik, ya. Jadi customer service juga bagian dari supply chain, ya. Karena apa? Ya karena tadi ya kan logistik itu fokus pada customer dan keep the customer happy. Ya sehingga ya customer service kita juga ya kalau ada aduan dari customer kita juga handle. Ya customer ya, bukan consumer. Ya kalau aduan dari konsumen akhir ya yang benar-benar di akhir
itu konsumen akhir, consumer, ya mungkin itu part of marketing misalnya, ya. Tapi direct customer kita, ya, which is kebetulan waktu itu adalah para distributor, ya, biasanya kita juga yang handle, ya. Jadi bukan berarti supply chain sudah kirim barang selesai, ya, tapi sudah kirim barang pastikan customer kita itu puas. Jadi itu part of supply chain. Jadi kita kalau ngomong supply chain, ya bisa luas banget lah, ya. Namanya juga supply chain, ya, rantai pasok, ya. Jadi dari raw material yang benar-benar bahan mentah banget, ya. Misalkan tadi ya, kalau bikin baju berarti petani kapas gitu, atau peternak domba gitu ya, yang menghasilkan benang wol gitu kan, sampai dengan konsumen akhir yang memakai baju yang terbuat dari bahan wol itu misalnya, ya. Jadi sepanjang itu ini spektrumnya, ya kan. Jadi kalau kita benar-benar mengacu kepada definisi ini, ya, jangan-jangan sales dan marketing juga supply chain, ya kan, karena seperti tadi Mbak Dani, ya kan, marketing adanya di sini nih, ya, di mana barang sudah sampai ke konsumen dan seterusnya, ya kan. Nah, apakah itu bukan supply chain? Itu kan juga supply chain, ya kan, dari distributor ke retail, retail ke toko ecer, ya kan, kemudian ke konsumen. Itu kan juga sebenarnya in a way adalah supply chain juga, gitu, ya kan. Jadi supply chain spektrumnya sangat-sangat luas, ya. Nah, di sini ada yang pernah bermain beer game nggak? Coba boleh raise hand atau ketik di chat. Pernah dengar atau pernah main beer game? Kalau pernah main, ketik pernah main, pernah, misalnya Pak Sandi nih, pernah main atau pernah dengar saja? Ya. Main pernah, Pak. Nah, udah main juga ya. Oke, ada juga nggak yang lain yang pernah main beer game? Nah, ya, Tisar, Pak Rizka, ya. Nah, misalnya Pak Sandi deh. Emang ada merah? Halo? Mana ya? Boleh tolong di-mute dulu Pak Tama atau Pak Yudi. Ada bocor. Ya. Coba kita tanya misalkan Pak Sandi. Siapa nih? Mbak Rizka ya? Atau Pak Sandi ya? Beer game itu apa? Apa yang bisa kita petik dari beer game? Pak Sandi atau Mbak Rizka tadi yang sudah. Pernah main. Ya. Tuh, Pak Sandi, Pak Tizar, Pak Tizar aja Mbak Rizka. Mensimulasikan bullwhip effect, Pak Aje. Bullwhip effect, ya. Satu bullwhip effect, ya kan. Oke, ada yang lain? Jangan-jangan pernah main tapi nggak ngerti, ya. Tujuannya apa sih, ya kan? Kalau saya Mbak Pak Rizka. izin ya. Oh iya. Satu ya, Pak Sandi. Ya, saya. Silakan. Kalau saya melihat bahwa ternyata beer game itu kan kita banyak pihak-pihak yang terkait ya dalam proses kita gitu. Jadi ternyata pentingnya kolaborasi itu sangat-sangat di dunia sangat-sangat penting. Iya. Iya. Oke, kolaborasi ya kan, bullwhip effect ya kan. Jadi ya buat yang pernah main beer game itu adalah menurut saya ya, beer game itulah supply chain ya. Kalau mau mengerti supply chain secara komprehensif dan fun ya, dan menyenangkan ya, bermainlah beer game ya. Karena di sana ada mulai dari raw material sampai dengan konsumen akhir ya kan. Kemudian kita bermain peran ya di dalam proses supply chain itu sendiri ya. Sehingga ketika kita bermain beer game itu kita jadi mengerti, oh supply chain itu ini ya. Ya, supply chain itu harus barang, harus informasi, dan harus uang. Ya, jadi kita jadi mengerti dan kita benar-benar berperan sebagai salah satu pihak di dalam supply chain itu. Ya, jadi ketika bermain beer game, ya itulah yang kita dapat.
Ya, kita jadi mengerti supply chain. Ya, jadi kalau mau benar-benar mengerti supply chain, bermainlah beer game. Ya, nanti ASCI juga akan bantu siapkan ya bagaimana memahami supply chain ini melalui beer game. Ya, jangan khawatir loh ya, beer game ini tidak haram loh ya. Jangan-jangan gara-gara kata-kata beer, jadi saya nggak mau main ya. Jadi enggak. Jadi sebenarnya lengkapnya itu namanya beer distribution game. Ya, atau beer supply chain game, sebenarnya namanya itu. Tapi kenapa dikasih nama beer game? Karena tahun berapa ya itu? Tahun 50-an kalau nggak salah. Waktu ditemukannya itu profesor-profesor itu ya mau menjelaskan kepada mahasiswanya ya di Eropa itu ya beer game itu gimana sih supaya mahasiswanya tertarik main ini ya, disebutlah itu beer game, dan di dalam permainan itu pergerakan bir gitu loh ya, supaya menarik orang Eropa ya untuk bermain ya kan. Nanti kalau di sini kita mainnya mungkin bukan bir ya, tapi mungkin kacang misalnya ya kan. Kacang ya, jadi peanut game misalnya, tapi kan peanut game nggak enak ya kan ya. Jadi kalau mau mengerti supply chain ya, nanti kita bantu siapin juga bagaimana bermain beer game ya. Tapi sebenarnya ada beer game itu ada yang online ya, ada beberapa web menyediakan online. Saya udah coba ya, tapi jujur nggak seru ya. Beer game itu seru kalau kita main offline ya, offline di meja ya, ada ya biasanya pakai kancing atau pakai apa gitu ya sebagai inventorinya. Iya. Ya. Kelereng. Oh jangan, kelereng nanti kemana-mana. Susah buktinya pertama. Kasih kotaknya Pak Aji. Kasih kotaknya. Kotaknya itu seakan-akan transportasinya. Kan begitu. Gitu. Nggak bisa di kelereng. Nggak bisa kelereng mainnya di tanah pertama. Mejanya tanah. Tapi benar sih, ada softwarenya dan iya, bener nggak menarik gitu. Kita kayak nginput angka jadinya, input angka kita mau produksi berapa, terus nanti begini nanti dikirimnya berapa dan sebagainya. Input angka, gitu nggak menarik gitu, nggak kelihatan. Kalau satu meja itu kelihatan tuh. Wow, udah mulai tuh overstock, kelihatan tuh, udah mulai tuh shortage, udah bisa kirim, ngutang PO misalkan, itu lucunya di situ nanti di situ lucunya, gitulah. Ya Pak Mulki, monggo. Ya, numpang sharing lagi jadi makin menarik nih Pak Aje. Nah, makin malam makin panas kayaknya ya. Ya begitulah. Jadi gini. Ya. Sebenarnya mirip-mirip beer game ya, tapi saya cuma cocok logi aja nih ya. Jadi pada saat saya masih di perusahaan lama di Semen Indonesia Group, saya benar-benar baru merasakan pertama kali bagaimana SNOP itu dilakukan. Jadi memang kebetulan direktur operation saya yang pertama itu memang backgroundnya SCM dan ada gelar CI SCM apalah gitulah gitu Pak ya. Ya, jadi memang itu 1 tahun beliau memimpin SCM operation. Saya dan tim itu disajikan dengan yang namanya SNOP, Sales and Operation. Dan itu baru pertama kali dan itu ilmu baru buat saya juga. Jadi di sana itu setiap 1 minggu sekali semua tim SCM yang berada di bawah kendali beliau itu kita dikumpulkan dalam satu meja meeting dari manufaktur, procurement, kemudian warehouse, raw material, logistik, dan finished goods. Kita dikumpulkan di situ. Kita sampaikan apa yang menjadi masalah kita ya, kurang lebih seperti itu. Dan juga ada dan juga ada sales di sana. Betul. Karena kan asal muasal semuanya ini adalah kita mencoba untuk bisa mengakomodir order-order yang datang dari sales supaya bisa terkirim sampai dengan ke customer, dari sejak pembuatan pengadaan materialnya sampai dengan terkirim dengan baik gitu ya. Poinnya sih sebenarnya itu. Nah, jadi yang saya ingat itu
pernah disampaikan oleh direktur saya juga, bagaimana jika suatu waktu ada kejadian bahwa order itu tiba-tiba meningkat jadi meningkatnya abnormal. Jadi meningkatnya abnormal, tidak seperti biasanya, kita harus melakukan apa? Gitu kan. Jadi kalau saya nggak salah ingat dulu, Pak Aja juga pernah ngebahas ini di LinkedIn juga ya. Jadi apa namanya itu saya juga lupa itu ya. Jadi pada saat order meningkat, terus kita tiba-tiba dari produksi, oh ya kita geber nih lagi bagus nih ordernya, nggak taunya itu hanya semacam kayak apa sih, cuma 1 minggu aja ya, kemudian turun lagi. Nah, kejadian di warehouse nih, gudangnya udah penuh menampung hasil produksi dari tim produksi, ternyata order turun dan kelabakan, akhirnya ya gudang. Kurang lebih seperti itu sih Pak Ajeh. Dan itu pengalaman setahun saya pada saat dipimpin oleh beliau sebelum akhirnya beliau bukan resign sih, pensiun. Gitu sih Pak Ajeh. Ya. Oke. Jadi yang Pak Mulki bilang tadi itu namanya bullwhip effect. Bullwhip effect itu efek apa sih? Cambuk ya. Kalau cambuk kan kita gerakin sedikit, ujungnya membesar. Ya, tadi yang Pak Tisar bilang ya, SNOP itu salah satunya kita bisa mempelajari sifatnya bullwhip itu terjadinya kenapa, itu bisa kita tahu dari peer game ya. Karena order yang berubah di level konsumen akhir mungkin berubahnya sedikit, tetapi sepanjang supply chain ini akan terjadi bullwhip effect ya, karena itunya resonansinya akan membesar ya, akibatnya kita kebanyakan stok ya, atau tiba-tiba dia turun, tapi turunnya sedikit, tapi di kita melihatnya sebagai penurunan yang signifikan ya, akhirnya kita nggak punya stok ya, itu namanya bullwhip effect. Nah, itu salah satu. Nah, SNOP juga, jadi gini, kalau beer game itu kita akan melihat kenapa sih terjadi ini dan itu ya, dalam sebuah simulasi yang sangat mengasihkan ya. Nah, SNOP adalah sesuatu yang real ya. SNOP itu mengatasi apa yang terjadi di permainan kita di beer game itu ya, overstock, kekurangan stok, bullwhip effect ya, koordinasi dengan supplier ya, koordinasi antar marketing, sales, dan supply chain ya, itu ada di SNOP ya. Jadi buat yang belum tahu apa itu SNOP, singkatnya adalah namanya Sales and Operation Planning ya. Jadi intinya orang komersial, orang supply chain, plus orang finance ya. Dan kalau tadi Pak Mugi bilang pasti ada orang sales ya, terus saya tambahin lagi ada orang finance-nya juga ya. Karena apa? Ketiga pihak ini yaitu membuat skenario terbaik untuk perusahaan ya. Jadi gini, perusahaan itu tidak mungkin berjalan smooth ya, berjalan mulus ya. Ketika berjalan mulus pun kita perlu SNOP untuk kita menyepakati ya kan, apa yang harus kita produksi, kita jualan berapa ya. Karena produksi, jualan, gudang, ya kan, transportasi sepertinya berdiri sendiri-sendiri, ya. Tetapi sebagai kesatuan perusahaan, kalau ini berdiri sendiri repot, ya. Jadi apa yang disimpan di gudang, apa yang diproduksi oleh production adalah apa yang bisa flow ke dalam konsumen, ke dalam penjualan, itu SNOP. Nah, ketika di dalam ini operasional ini berjalan dengan mulus, pasti kan akan ada spike, naik turun. Nah, disitulah tiga pihak ini, supply chain, komersial, dan finance harus duduk bareng. Bikin apa? Bikin skenario. Ya, skenario terbaik untuk perusahaan. Ya. Nah, ini ya sedikit lah tentang SNOP. Ya. Nah, SNOP ini binatang apa, bagaimana cara setup dan lain-lain, ya kita akan bikin sih webinarnya. Ya, tunggu aja. Oke, mungkin ada pertanyaan, karena menarik nih SNOP ini. Kalau ada yang mau bertanya, nyamper ke SNOP boleh dong, ya. Sudah nggak ada, chatbox ada nggak?
Oke, iya, beer game ya, Pak Tony, ya, penulisan gamenya beer game, ya, atau beer distribution game, ya. Bisa dicari di YouTube, benar, ya, benar Pak Yudi, di YouTube ada, ya, banyak. Nah, banyak ya. Terus ada aplikasinya juga, ada online, main online-nya juga. Tapi nggak seru lah, saya udah coba. Saya udah coba. Saya coba 2 kali. Sekali saya pikir saya kali yang nggak mencoba enjoy. Gitu. Kalau yang pakai software atau online itu kita nggak bisa ngelihat apa namanya supplier kita, atau maksudnya proses sebelum dan proses sudah, Pak. Tahu-tahu ada informasi masuk aja. Oh, segini gitu. Terus kita melempar ke itu segini gitu. Jadi kita nggak itu, nggak ada ketawa-ketawa, ye lu shortage, gitu. Benar. Gitu. Kan lucunya di situ gitu loh sebenarnya. Intinya nggak bisa lihat ekspresinya ya. Ekspresinya gitu. Ekspresinya seneng kalau lihat orang susah ya, Mas. Nah, naluri manusia Pak Agus gitu. Padahal tuh rantai suplainya padahal rekan kita juga. Iya. Distributor kita, manufakturnya kita. Iya. Karena temanya kan game ya. Kalau game itu kan lebih ke arah ya apa namanya bercanda gitu. Tapi di dalam masih itu bisa ngetawain pas mainan. mumpung bisa ya benar pas mainan, pas masuk ke dunia kerja nangis Pak. Pas kerja ya. Nangis. Aduh barangku shortage rek. Itu sih, tapi ya moga-moga teman-teman Jata Viewers yang apa namanya yang ikut perjalanan Jata Viewers, Jata You podcast, webinar, terutama podcast ya. Jadi istilah-istilah itu udah banyak lah ya. SCOR tuh apa sih? Udah mulai dikupas. SNOP itu apa sih? Udah mulai dikupas. Beer game, wah ini halal nggak sih? Kan gitu, udah mulai dikupas. Jadi ya moga-moga bisa bermanfaat lah ya buat teman-teman bahwa ternyata supply chain itu nggak sekedar nama gitu kan. Oh supply chain paling cakupannya cuma ini. Tapi ternyata tuh lebih dalam apa yang kita bayangkan gitu. Dan lebih luas apa yang kita pikirkan gitu ya. Ya itu sih. Iya. Benar. Dan satu hal sih ada satu slide. Monggo Pak Yudi, Pak Aceh, monggo. Ada satu slide terakhir. Ya gini doang. Terima kasih. Kayaknya ini yang ditunggu-tunggu nih kayaknya. Kayaknya ini yang ditunggu-tunggu kayaknya. Iya. Benar. Ya kan ini kan pas kan ada sayap-sayapnya. Pas. Susah loh bikin ini slide-nya. Iya. Ini jago. Pas banget ya. Oke. Iya, teman-teman ada yang mau diomongin, kita masih ada ya 10-15 menit lah buat kita ngobrol lagi gitu sebelum kita closing. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahin? Ya, saya rasa dari Pak Tama itu menjadi penutup yang baik ya. Jadi intinya malam ini kita tidak mempertentangkan supply chain dengan logistik. Kenapa kita angkat topik ini? Ya, karena kita mau kasih lihat bagaimana spektrum luasnya, ya, tidak hanya prosesnya, tapi juga tadi kita ngomong banyak hal ya, terutama ada SNOP, ada Bluebeam Effect, ada customer service, ada macam-macam. Jadi ya itu juga termasuk yang mencetuskan kenapa kita sebagai Jata You ini ada ya, karena jujur kita melihat banyak gap ya terhadap orang-orang supply chain sendiri, keilmuan, kepengetahuan itu banyak gap termasuk kita ya. Jadi kita membuat ini bukan karena kita merasa gue udah tahu semua supply chain, tinggal membagikan ilmu itu sangat-sangat salah ya. Kita membentuk ini supaya terus juga mengasah pengetahuan kita, karena itu ya kita tahu supply chain itu end to end yang mungkin tidak ada end-nya gitu ya. Jadi inilah kenapa kita mengadakan podcast, kita berdiskusi, kita pengen tahu sisi yang lainnya. Jadi misalnya tadi slide yang saya show itu bukan karena saya mengatakan oke, ini yang paling benar ya, tapi itu adalah trigger ya buat kita berdiskusi. Yuk kita lihat dari sisi yang lainnya. Seperti tadi Mbak Dani mengatakan oke,
Kalau dari kita di tambang itu seperti ini loh, ya kan? Ya, dan banyak hal lagi ya, seperti Pak siapa tadi, Pak Sandi ya, di Kimia Farma tadi ya kan? Nah, ya kan, Pak Mulki tadi di mana, semen ya. Semen. Nah, kan semuanya ini berbeda, tapi mungkin konsepnya akan semua kembali ke skor, ya kan? Tapi di dalam situ kan masih banyak banget yang bisa kita gali, ya kan? Nah, intinya sih itu, ya. Jadi intinya podcast itu buat kita menyadari bahwa kita masih terus perlu belajar dan berdiskusi, ya, termasuk saya dan Pak Tama dan Pak Yudi dan kita semua di sini, ya. Oke, teman-teman, thank you, ya. Minggu malam waktu Indonesia Jatayu, ya, WIJ, jangan pernah kapok, ya, untuk ikut ini, ya. Kita diskusi, kita santai, tidak perlu tegang, ya kan? Kita sebenarnya tiap minggu malam ini untuk have fun, ya, menambah pengetahuan sambil have fun, ya. Semoga apa yang saya rasakan setiap minggu malam juga dirasakan teman-teman, ya, bahwa ini sesuatu yang kita tunggu, kita bisa ngobrol santai, kita bisa ngobrol. Oke, ya. Jatayu Training jangan lupa 15 Oktober di Tangerang, ya. Nanti kita akan share ininya. Webinar juga akan ada, ya, nanti. Ya, oke, semua teman-teman. Thank you, Pak Tanggang, Pak Aziza, Mbak Lisa. Terima kasih, Pak. Semuanya. Pak Tisar. Pak Perkasa, thank you.